Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leon Surya Putra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah internet dapat tercipta. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Pengertian internet menurut para ahli. Menurut Lani Sidarta, internet adalah bentuk interkoneksi antar jaringan komputer yang kemudian dapat memberikan pelayanan dalam bentuk informasi yang disajikan secara lengkap. Menurut Siberio, internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer secara global. Menurut Siberio, internet itu seperti jaringan alam yang sangat luas. Sedangkan, menurut O'Brien, internet adalah suatu jaringan komputer yang berkembang sangat pesat, serta memberikan manfaat untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga jaringan pemerintah yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Awal mula internet sebagai jaringan komputer dimulai pada awal tahun 1970-an. Pada awalnya, internet digunakan oleh militer AS dan institusi akademik untuk berbagi data dan penelitian. Pada tahun 1969, saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, DARPA, atau singkatan dari Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer, hingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini, yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal dari terciptaannya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. ARPANET telah dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Secara urut, sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency, yang disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982 dan 1984, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum, dan sistem nama domain mulai digunakan. National Science Foundation Network (NSFNet) dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis
yang World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Dan pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Lalu, bagaimana sejarah internet di Indonesia? Jaringan komputer pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an. Saat itu, jaringan tersebut melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Terbuka. Jaringan dengan fasilitas dial-up dikenal dengan istilah Uninet. Sayangnya, jaringan ini tidak berkembang dengan baik karena faktor infrastruktur yang tidak mendukung. Meskipun begitu, pengupayaan untuk menghadirkan internet di tanah air tidak pernah berhenti. Periode pengembangan internet di Indonesia terus dilakukan. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya amatir radio Roots atau yang disingkat dengan ARC. ITB pada tahun 1986. Roby Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, PLAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban pada tahun 1992 sampai 1994. Roby Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPR-Net, Amatir Paket Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPR-Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari di koordinasi melalui mailing list orari, seperti orarinews@yahoogroups.com. Pada tahun 1986 sampai 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Roby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS, yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Internet Service Provider (ISP), penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia, itu adalah Ipteknet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Seiring berjalannya waktu, tepatnya dari tahun 1995 hingga sekarang, akses internet di Indonesia semakin meluas. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, atau yang disingkat dengan APJII, pengguna internet di tahun 2014 di Indonesia sudah mencapai dari 88 juta orang. Semakin canggih dan terjangkaunya akses teknologi, maka semakin tinggi pula penggunanya. Di tahun 2021 sampai 2022, APJII juga mencatat kenaikan signifikan dari pengguna internet di Indonesia, yaitu mencapai 210 juta orang. Jumlah ini diprediksi akan semakin bertambah di tahun 2023, seiring dengan pergantian tren dan pemutakhiran teknologi masa kini. Lalu, apa saja dampak dari adanya internet? Internet memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Dengan internet, memungkinkan orang untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berbagi ide dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Hal ini juga telah menciptakan peluang baru untuk bisnis yang memungkinkan mereka menjangkau pelanggan dan pasar yang baru. Namun, internet juga memiliki dampak negatif.
yaitu menyebabkan peningkatan kejahatan dunia maya dan penyebaran informasi yang salah, serta masalah privasi, karena perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan orang. Di masa depan, internet terus berkembang dengan teknologi dan layanan baru yang dikembangkan setiap saat. Di masa depan, internet kemungkinan akan menjadi lebih terintegrasi ke dalam kehidupan kita, dengan lebih banyak perangkat yang terhubung dan layanan yang lebih cerdas. Internet juga cenderung menjadi lebih aman, dengan perlindungan yang lebih baik terhadap kejahatan dunia maya dan peningkatan kontrol privasi, dan cenderung menjadi lebih cepat dan bisa lebih diandalkan dengan teknologi baru seperti 5G dan komputasi kuantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Leon Surya Putra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah internet dapat tercipta. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan